Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba mutusin buat diem aja ke seseorang, terus kepikiran, dia tuh sebenarnya mikir apa sih sekarang? Entah itu gebetan, pacar, atau bahkan mantan yang punya gaya hubungan avoidant, alias tipe orang yang agak menjauh kalau mulai deket-deket emosinya. Jadi gini, kamu udah berhenti ngechat, udah nggak ngehubungin lagi, udah mulai tegas sama batas diri kamu sendiri. Tapi di sisi lain, otak kamu kayak, dia peduli nggak ya? Dia lega, atau malah panik. Dan parahnya, kebanyakan dari mereka nggak pernah ngasih jawaban jelas. Diam aja. Dan diamnya itu bikin kamu ampe gila mikirin. Kayak lagi main kartu tapi cuma kamu yang buka kartu, dia nggak. Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, pasti tahu banget capeknya. Kadang mereka kayak narik kamu pelan-pelan, ngasih sinyal kecil biar kamu tetap nyangkut, terus tiba-tiba hilang gitu aja. Dan itu bikin kamu kayak, lah ini maksudnya apaan sih? Nah makanya di episode kali ini, kita bakal bahas tuntas, step by step, apa yang sebenarnya terjadi di kepala orang dengan gaya hubungan avoidant pas kamu berhenti ngejar atau berhenti nyamperin mereka. Kita bakal bahas 5 tahap yang biasanya mereka alami. Dan setelah kamu ngerti ini, kamu nggak bakal ngerasa bingung atau powerless lagi. Tapi bentar dulu. Biar jelas dari awal, ini bukan buat nyalahin mereka ya. Orang yang punya attachment kayak gini biasanya ngalamin masa kecil atau hubungan yang bikin mereka ngerasa nggak aman buat deket secara emosional. Jadi, mereka belajar buat melindungi diri dengan cara menjauh. Tapi ngerti pola mereka bukan berarti kita harus maklumin terus. Apalagi sampai ngorbanin ketenangan diri sendiri cuman biar mereka ngerasa nyaman. Tujuan video ini simple. Abis nonton, kamu bukan cuman bakal ngerti isi kepala mereka, tapi juga bisa nanya ke diri sendiri. Hubungan kayak gini masih sehat nggak buat gue? Atau udah waktunya cabut aja? Karena gini, kalau kamu udah paham apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya mereka, kamu nggak bakal lagi mikir, gue kurang apa, atau gue kebanyakan, atau gue ngomong salah ya. Enggak, ini tuh tentang pola mereka, bukan nilai diri kamu. Jadi siap ya, kita bongkar 115 tahap yang dialami orang dengan gaya avoidant pas kamu berhenti ngehubungin mereka. Let's go! Oke, jadi gini ya guys. Tahap pertama yang terjadi di kepala si avoidant pas kamu berhenti ngehubungin mereka. Di tahap ini, mereka tuh nggak panik. Serius, mereka malah mikir, oh dia cuma lagi pengen kasih gue space aja. Karena di kepala mereka, itu udah jadi cerita lama yang selalu mereka yakini tiap kali hal ini kejadian. Kayak, paling nanti juga balik lagi. Dan parahnya, bisa jadi kamu sendiri tanpa sadar udah bantu nguatin pola itu berkali-kali. Coba deh inget, mungkin sebelumnya kamu udah pernah juga nyobain buat diem duluan, nggak ngechat, ngetes aja gitu kan. Tapi di satu titik kamu akhirnya nyerah juga. Entah karena kangen, bingung, atau nggak tahan, akhirnya kamu ngirimin lagi apa nih? Atau balesin story-nya. Nah, di kepala mereka, itu tuh jadi bukti kuat banget. Bukti kalau kamu selalu balik lagi. Jadi sekarang pas kamu diem, mereka nggak khawatir. Mereka malah ngerasa tenang, kayak yang pegang kendali tuh mereka. Dalam pikiran mereka, santai aja, dia cuma butuh waktu dikit, nanti juga balik lagi kok. Masalahnya mereka udah kebiasa banget main di zona itu. Tanpa sadar mereka jago banget ngasih remah-remah sinyal. Kayak tiba-tiba ngechat, hey, lagi mikirin kamu, atau semoga kamu baik-baik aja ya. Padahal cuma sepotong kalimat tanpa niat lanjut. Tapi buat kamu yang masih punya perasaan, itu udah cukup buat kebawa lagi, ya kan? Kayak, aduh, akhirnya dia nyariin gua. Padahal aslinya, itu cuma breadcrumb. Potongan kecil perhatian biar kamu tetap nyantol. Sekarang, dengerin bagian ini baik-baik ya. Kalau kamu pernah kejebak sama breadcrumb itu bukan berarti kamu lemah. Bukan. Itu artinya kamu manusia. Wajar banget kalau kamu masih pengen koneksi, kejelasan, dan kepastian. Jadi pas ada sedikit aja sinyal yang ngasih harapan refleksnya ya kamu respon. Tapi di sisi lain inilah kenapa mereka nggak pernah ngerasa harus berubah. Karena di kepala mereka, gue diam aja juga nanti dia balik. Mereka nggak ngerasa kehilangan. Nggak ada rasa mendesak buat bener-bener ngejar atau memperbaiki hubungan. Makanya banyak banget orang yang akhirnya ngerasa kejebak di hubungan kayak gini. Kamu mikir, gue tarik diri deh biar dia nyadar. Tapi di stage 1 ini, mereka belum nyadar apa-apa. Mereka malah rileks, santai, dan ngerasa masih punya waktu dan punya kamu.
Dan disinilah bahaya paling gede. Karena biasanya di titik ini, mereka mulai ngeluarin breadcrumb tadi biar kamu balik lagi. Dan kalau kamu beneran nyaut, boom, siklusnya keulang lagi. Jadi inget ya, di tahap pertama ini kamu harus kuat-kuat nahan diri. Jangan gampang luluh pas mereka tiba-tiba ngasih kode manis. Karena itu bukan tanda mereka berubah, tapi cuman refleks biar pola lamanya bisa jalan lagi. Kamu harus sadar, diam kamu itu bukan bentuk marah atau nyiksa, tapi bentuk kejelasan. Kamu lagi ngasih sinyal, gua nggak mau main di pola yang sama lagi. Dan kalau kamu tahan diri cukup lama lewat tahap satu ini, baru deh pelan-pelan mulai ada perubahan beneran di kepala mereka. Jadi sabar dulu ya, ini tuh momen paling penting buat buktiin kalau kamu nggak bisa diperlakuin seenaknya lagi. Nah, sekarang masuk bagian 2. Jadi gini, kamu udah diem lebih lama dari yang mereka kira. Awalnya mereka santai banget, kayak, paling juga balik lagi, ini mah udah biasa. Tapi makin lama kamu nggak nongol-nongol, mereka mulai ngerasa, bentar, kok kayaknya beda ya kali ini? Di titik ini, buat pertama kalinya mulai muncul rasa ragu di kepala mereka. Kayak, gue kebablasan nggak ya? Apa gue salah baca situasi? Jangan-jangan dia beneran serius kali ini. Nah, retakan kecil di keyakinan mereka itu, gede banget efeknya guys. Soalnya gini, orang dengan gaya avoidant tuh hidupnya nyari kontrol. Kontrol atas jarak, atas ritme hubungan, atas siapa yang duluan maju dan siapa yang mundur. Tapi pas kamu diam dan gak ngapa-ngapain, mereka kehilangan kendali itu. Mereka mulai gelisah, tapi diam-diam aja. Nah, disinilah mulai muncul game of chicken. Kamu tahu kan? Dua mobil saling melaju, tinggal nunggu siapa yang belok duluan. Biasanya mereka yakin kamu yang bakal belok duluan alias nyerah, tapi kali ini, kamu tetap anteng. Dan itu bikin mereka mulai deg-degan, kayak jangan-jangan dia beneran gak bakal ngejar lagi. Pas perasaan itu muncul, anxiety mereka mulai naik. Tapi karena mereka tuh jago banget pura-pura cuek, jadinya mereka nutupin dengan berbagai hal. Kerja lebih sibuk, nongkrong lebih sering, scroll TikTok sampai pagi. Pokoknya ngelakuin apa aja biar nggak mikir. Tapi di bawah semua itu, mereka mulai ngerasa nggak tenang. Kayak, aduh jangan-jangan gue udah terlalu jauh nih. Dan biasanya di tahap ini, mereka nggak langsung datang bawa maaf dan bunga. Ya, nggak. Orang avoidant tuh mainnya halus. Tanda-tandanya muncul pelan-pelan. Tiba-tiba mereka sering nonton story kamu, nge-like hal random, atau ngasih kode lewat temen. Kadang malah ngirimin chat kecil kayak, lihat ini jadi keinget kamu. Kedengarannya nggak penting, tapi itu tuh sebenarnya tes. Mereka pengen lihat, masih bisa gue jangkau nggak nih orang? Masih bisa gue kontrol nggak? Dan disinilah jebakan buat kamu. Karena jujur aja, pas mereka mulai ngasih sinyal, hati kamu bisa aja langsung, yes, akhirnya dia nyadar juga. Padahal, nope. Di tahap 2 ini, mereka belum nyadar apa-apa. Itu bukan gue berubah, itu panic mode. Mereka lagi ngetes airnya aja, mau lihat kamu masih di situ apa enggak. Jadi apa yang harus kamu lakuin? Tahan, tetap tenang. Ingat, stage 2 bukan momen mereka bener-bener step up. Tapi momen mereka ngecek apakah kamu masih gampang ditarik balik. Kalau kamu buru-buru bales, gamenya ke-reset lagi. Mereka bakal mikir, oke, masih aman, dia masih di sini, dan kamu balik ke titik awal. Intinya, kekuatan kamu di tahap ini tuh justru di diam kamu. Bukan buat manipulasi, tapi buat kasih kenyataan. Karena baru kali ini, mereka benar-benar ngerasain konsekuensi dari sikap mereka sendiri. Jadi jangan buru-buru ngisi kekosongan itu. Biarkan mereka ngerasain efek dari tindakannya. Kalau kamu bisa bertahan di stage 2 ini, percaya deh, kamu lagi pelan-pelan ngebalikkan posisi permainan. Oke gengs, sekarang kita lanjut ke tahap 3. Dan ini nih, tahap yang mulai berat banget. Namanya the fear of emotional detachment, alias ketakutan mereka kehilangan koneksi emosional. Jadi gini, pas kamu tetap diem dan nggak ngasih reaksi lebih lama dari yang mereka sangka, rasa takut yang muncul di kepala mereka tuh bukan sekadar, duh, gue kehilangan hubungan ini. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Mereka mulai takut kalau kamu benar-benar udah lepas secara emosional. Dan ini guys, ini yang paling mereka takutin. Karena gini ya, orang dengan gaya avoidant tuh bisa kok ngadepin putus, bisa juga handle jarak. Tapi yang bikin mereka panik setengah mati adalah perasaan, gua udah nggak nyambung lagi sama dia. Itu yang bikin mereka ngerasa kayak ngulang luka lama dari masa kecil mereka. Kita mundur dikit ya, biasanya gaya avoidant ini
Kebentuk karena waktu kecil, kebutuhan emosional mereka nggak benar-benar dipenuhi. Mereka pernah ngerasa kayak, setiap gue butuh sesuatu, nggak ada yang datang bantuin. Jadi mereka tumbuh dengan mindset, ya udah deh, gue bisa sendiri. Tapi sebenarnya di dalam hati kecilnya, keinginan buat disayang, diperhatiin, itu nggak pernah hilang. Cuma disimpan rapat-rapat di bawah. Nah, pas sekarang kamu berhenti ngejar dan diem terus, luka lama itu kebuka lagi. Mereka ngerasain hal yang sama kayak waktu kecil. Ngerasa nggak dilihat, nggak didengar, nggak penting. Dan itu bukan cuma bikin mereka nggak nyaman, tapi traumatis banget. Makanya di tahap ini kamu bakal lihat mereka tiba-tiba berubah. Bisa jadi mereka mulai update story senyum-senyum bahagia, nongkrong tiap malam, atau bahkan tiba-tiba deket sama orang baru. Sekilas kelihatan kayak, wah dia udah move on nih. Tapi tenang dulu, itu cuma kamuflase. Mereka lagi nyoba banget ngebuktiin ke diri sendiri kalau mereka fine. Padahal dalam hati, mereka lagi ketakutan setengah mati kehilangan koneksi emosional itu. Dan disinilah biasanya kamu mulai goyah. Kamu lihat mereka kayak happy banget, terus mulai mikir, wah, jangan-jangan gue kejam ya. Jangan-jangan gue malah nyakitin dia. Nah, stop dulu. Gue tahu kamu masih peduli, kamu nggak pengen nyakitin siapapun. Tapi denger ya, kamu tuh nggak lagi ngelakuin hukuman. Kamu cuma lagi bereaksi atas kurangnya usaha dari mereka. Kamu udah pernah nyoba segalanya. Ngejar, ngasih kesempatan, sabar, ngomong baik-baik, dan tetap nggak berubah. Jadi kalau sekarang kamu mulai lepas, itu bukan kejam, itu bertahan. Karena kamu nggak bisa terus nggendong hubungan sendirian tanpa dibales sama usaha nyata. Dan penting banget buat kamu ingat, kamu nggak punya tanggung jawab buat nyembuhin luka mereka. Itu bukan beban kamu. Kamu nggak ngebuat luka itu, dan kamu juga nggak bisa jadi orang yang nutupin lukanya. Cuma mereka sendiri yang bisa nyembuhin diri mereka. Lewat kesadaran, tanggung jawab, dan kadang ya, terapi. Stage 3 ini emang berantakan banget. Emosional, campur aduk, dan jadi titik balik. Karena disinilah mereka mulai ngerasain efek nyata dari diamnya kamu. Mereka udah nggak bisa lagi yakin, nanti juga balik. Keyakinan itu mulai retak, dan itu bikin mereka goyah. Jadi kalau kamu bisa tetap tenang di fase ini, tetap berdiri kokoh di tengah semua drama dan distraksi mereka, kamu bakal mulai lihat perubahan beneran pelan-pelan kebentuk. Karena stage 3 ini nih, yang jadi jembatan ke perubahan besar di tahap berikutnya. Oke gengs, kita lanjut ke bagian 4 nih, dan ini menarik banget, sumpah. Jadi di tahap ini, diam kamu udah berlangsung cukup lama sampai semua jurus lama mereka nggak mempan lagi. Udah nyobain breadcrumb, udah sibukin diri, udah upload story I'm fine without you, ala highlight hidup bahagia tanpa kamu. Tapi kamu masih tetap diam aja. Nah di titik ini, mereka mulai berubah strategi. Mereka mulai ngamatin kamu dari jauh. Dan disinilah campuran antara rasa penasaran, takut, sama gengsi mereka ketemu jadi satu. Mereka pengen tahu, kamu beneran udah pergi, udah move on, atau cuma lagi ngetes doang? Tapi inget ya, orang dengan gaya avoidant tuh alergi banget sama hal-hal yang terlalu rentan. Jadi ya mereka nggak bakal ngomong langsung. Sebagai gantinya, mereka jadi stalker diam-diam. Mulai dari liatin story kamu, scroll feed kamu pelan-pelan, sampai mungkin nanya halus ke temen. Kamu masih sering ngobrol sama dia nggak sih? Atau ngirim chat random kayak, lihat acara ini jadi keinget kamu, atau semoga kamu baik-baik aja ya. Kedengarannya ringan banget, tapi jangan salah, itu bukan kebetulan, itu tes. Mereka lagi ngecek, masih bisa nggak ya gue nyentuh koneksi ini, tanpa harus benar-benar deket lagi. Nah, itu dia titik manisnya si avoidant, cukup deket buat ngerasa aman, tapi nggak cukup deket buat harus benar-benar terbuka dan ambil risiko. Jadi di stage 4 ini mereka bakal terus ngintip, ngeliat, ngetes, tapi jarang banget beneran maju. Dan justru disinilah kamu biasanya mulai goyah. Karena pas lihat notif dari mereka muncul, atau lihat nama mereka nongol di viewer story, hati kamu tuh langsung deg. Wah, dia masih peduli. Padahal ya, iya mereka peduli. Tapi bukan karena mau benar-benar balikan atau memperbaiki hubungan. Mereka peduli karena takut kehilangan rasa terhubung itu. Jadi gini, jangan ketipu ya. Ngamatin dari jauh tuh bukan komitmen. Nge-like story kamu, nanyain kabar, atau kirim chat random itu bukan tanda perubahan. Breadcrumb bukan makanan utama, guys. Hai, semoga kamu baik tuh bukan bentuk tanggung jawab emosional. Dan karena itu, stage 4 ini bisa jadi tahap paling bikin bingung. Soalnya perhatian kecil yang mereka kasih tuh cukup buat bikin kamu berharap.
Tapi belum cukup buat bener-bener nunjukin perubahan nyata. Makanya, jangan buru-buru nyaut. Jangan gampang baper pas mereka mulai nongol lagi. Ingat, tujuan kamu bukan buat mempermudah mereka ngetes hubungan, tapi buat ngeliat bedanya antara orang yang cuma ngamatin dan orang yang beneran milih kamu. Di tahap ini, diam kamu udah mulai bekerja. Mereka gelisah, mereka penasaran, dan mereka mulai takut beneran kehilangan. Tapi sampai mereka berhenti ngintip dari jauh dan mulai maju dengan niat, konsistensi, dan kerentanan yang nyata, berarti belum ada perubahan beneran. Dan dari sini nih, kita mulai masuk ke stage 5. Tahap di mana tekanan buat mereka bertindak akhirnya mulai meledak. Jadi siap-siap, karena di bagian ini, permainannya mulai makin serius. Nah gengs, akhirnya kita sampai di stage 5, tahap terakhir alias titik patahnya si avoidant. Di sini nih, tekanannya udah mulai memuncak. Kamu udah tahan diri dari awal, nggak ngehubungin di stage 1, nggak nyaut jebakan di stage 2, nggak ke distract di stage 3, dan nggak baper sama breadcrumb di stage 4. Dan sekarang, mereka mulai ngerasain tekanan besar banget buat ngelakuin sesuatu. Dan lucunya, di titik ini, baru deh muncul perasaan yang beneran real dari mereka. Mereka mulai ngerasa, gue kangen, gue nggak suka suasana sepi kayak gini, jangan-jangan gue beneran kehilangan dia. Nah, ini momen dimana si avoidant mulai nyadar, wah kayaknya gue udah ngacau deh. Semua emosi yang selama ini mereka tekan, rasa kehilangan, penyesalan, bahkan rindu, mulai naik ke permukaan. Dan untuk sesaat, mereka mungkin beneran pengen ngelangkah, pengen ngomong, pengen jujur, pengen buka hati. Tapi pas mau maju, mereka nge-freeze. Iya, mereka diam lagi. Kenapa? Karena di titik ini, mereka berdiri di tepi sesuatu yang paling mereka takutin. Kedekatan emosional yang nyata. Buat orang dengan gaya avoidant, itu tuh kayak berdiri di tebing dan disuruh lompat tanpa parasut. Serem banget, karena buat mereka, kerentanan itu bukan hal ringan, itu ketakutan terbesar. Mereka sadar, kalau mau bener-bener nyambung lagi sama kamu, harus lewat jalur yang jujur dan dalam, bukan main aman kayak dulu. Tapi di sanalah kepanikan mulai masuk. Pikiran mereka langsung chaos. Gimana kalau gue buka hati terus dia udah nggak mau? Gimana kalau gue bilang kangen tapi dia jawabnya terlambat? Gimana kalau gue jujur terus malah ditolak? Dan di kepala mereka, penolakan itu bukan hal sepele. Itu kayak luka lama yang kebuka lagi. Ingat kan yang tadi? Waktu kecil mereka udah ngerasain rasanya nggak dipenuhi, nggak didengar, nggak dianggap. Nah, rasa itu kebawa lagi ke sekarang. Jadi mereka mulai panik, nulis chat tapi nggak dikirim, buka chat tapi ditutup lagi, bahkan kadang ngomong ke diri sendiri, belum waktunya, nanti aja. Dan makin lama mereka nunda, makin berat tekanannya. Nah, kamu yang nonton atau dengerin ini mungkin mikir, tapi kalau mereka beneran sayang, harusnya berani dong ngelawan rasa takut itu. Dan ya, bener banget. Di hubungan yang sehat, cinta tuh bisa ngalahin rasa takut. Tapi buat orang dengan gaya avoidant, rasa takut ditolak tuh seringkali lebih kuat dari rasa cintanya sendiri. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena buat mereka, rasa sakit itu jauh lebih menakutkan daripada kehilangan koneksi. Dan itu sedih banget sih sebenarnya. Mereka pengen deket, tapi nggak tahu gimana caranya. Mereka pengen benerin semuanya, tapi kejebak di kepala sendiri. Dan kalau mereka nggak bener-bener kerja keras buat nyembuhin diri, lewat terapi, introspeksi, atau kesadaran diri, ya mereka bakal terus stuck di mode freeze itu. Sekarang pertanyaannya balik ke kamu. Kamu siap nunggu seseorang yang belum tentu bisa ngelawan ketakutannya sendiri? Atau udah waktunya kamu jaga ketenangan kamu sendiri dan lanjut jalan? Karena ujung-ujungnya, kamu nggak bisa terus megang tangan seseorang sambil mereka belajar sembuh. Kamu nggak bisa terus jadi satu-satunya yang ngangkat beban emosionalnya. Pada satu titik, mereka harus maju. Atau kamu yang harus mundur. Stage 5 ini tuh kayak ujian terakhir. Bukan soal apakah mereka cinta, tapi soal apakah mereka cukup berani buat nunjukin cintanya. Dan disinilah kamu bakal lihat siapa yang beneran siap tumbuh bareng dan siapa yang cuma nyaman kalau kamu terus sabar sendirian. Oke gengs, sekarang kita zoom out dikit ya, biar bisa lihat gambaran besarnya dari semua yang udah kita bahas bareng. Jadi gini, kamu sekarang udah lihat tuh, 5 tahap yang bakal dilewatin sama si avoidant pas kamu berhenti ngejar. Nih, gue rangkumin cepet biar kebayang. Stage 1, mereka mikir kamu cuma lagi kasih ruang. Mereka santai, masih ngasih remah-remah perhatian, dan ngerasa kamu bakal balik kayak biasa. Stage 2,
mulai deh mikir, jangan-jangan gue kebangetan ya. Rasa cemas mulai nongol. Stage 3, muncul ketakutan paling dalam. Takut kehilangan koneksi emosional. Ini luka mereka yang paling dalam. Lanjut ke stage 4. Mereka mulai jadi stalker halus. Ngintip dari jauh. Ngecek story, ngetes perasaan kamu, tapi tetap nggak berani beneran maju. Nah, stage 5, tekanannya udah numpuk. Mereka mulai ngerasa kangen, nyesel, pengen gerak, tapi malah freeze. Dan disitulah siklusnya muter lagi dan lagi. Kalau dilihat kayak gini, semuanya jadi lebih jelas banget kan? Pola mereka itu sebenarnya bukan karena kamu nggak cukup baik, bukan karena kamu kurang berharga, tapi karena sistem di kepala mereka emang kebentuk buat ngelindungin diri dari kedekatan emosional yang dalam. Jadi, semua drama itu bukan tentang kamu, tapi tentang cara mereka bertahan. Dan nih, bagian yang paling penting, bagian yang ngasih kamu kekuatan lagi. Begitu kamu ngerti polanya, kamu berhenti nyalahin diri sendiri. Kamu nggak lagi nanya, gue salah apa sih? Kurang apa gue? Tapi mulai ganti pertanyaan. Jadi yang lebih sehat kayak, gue beneran mau terus main di pola kayak gini nggak? Orang ini emang bisa kasih hubungan yang gue pantas dapet nggak? Gue siap nggak? Terus nunggu sementara dia sibuk ngelawan ketakutannya sendiri. Nah, itu tuh momen kamu balik pegang kendali. Karena gini, kamu udah coba, udah hadir, udah sabar, udah ngasih maaf dan cinta, dan itu nunjukin betapa kuatnya kamu sebenarnya. Tapi di satu titik, keberanian paling besar justru bukan ngejar lagi, tapi biarin silence-nya terus jalan. Bukan buat nyiksa, tapi buat ngasih kejelasan. Karena jujur aja, kamu pantas dapat seseorang yang bukan cuma ngeliatin kamu dari jauh, tapi yang benar-benar maju ke arah kamu. Kamu pantas dapat konsistensi. Bukan remah-remah perhatian. Komitmen, bukan panik sesaat. Jadi, ambil semua insight ini, simpen baik-baik, dan jadikan panduan buat langkah kamu selanjutnya. Mau kasih mereka ruang buat akhirnya berani ngadepin ketakutan mereka, atau mau jalan sendiri buat balik nemuin kedamaian kamu, dua-duanya valid dan dua-duanya pilihan kamu. Dan itulah teman-teman, arti sesungguhnya dari empowerment. Oke gengs, sebagai penutup guys, gue mau ninggalin satu hal penting buat kamu inget baik-baik. Kamu tuh layak banget punya hubungan yang bikin rasa cintanya tuh aman, yang gak bikin kamu harus ngejar remah-remah perhatian, gak harus nebak-nebak maksud orang dari chat yang setengah hati, dan gak harus duduk bengong sambil mikir, sebenarnya dia tuh maunya apa sih? Kamu pantas dapat seseorang yang hadir sepenuhnya, yang konsisten, dan yang gak takut buat bener-bener sayang tanpa drama. So guys, segitu aja dulu buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.